pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, Ibu Hajah Syihtiani atau Ibu Hajah Ardiani, dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah memberikan limpahan rahmat keberkahan untuk beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Barangkali kalau kita mengingat masa yang dulu ketika kita menjadi seorang anak, begitu sedihnya kita ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi meninggalkan diri kita. Barangkali kita masih ingat ketika kita ditinggal oleh saudara-saudara sekandung kita, atau kita ditinggal oleh orang tua yang mengasihi, mencintai kita, maka kehidupan kita pada saat itu seperti tidak ada pegangan, susah, sedih, dan nangis sendirian. Itu adalah gambaran bahwa orang yang cinta terhadap kita, yang menyayangi kita, dan kita pun juga cinta kepadanya, ketika kita ditinggal, kesedihan, kesusahan akan meliputi kita. Apalagi tatkala kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain kecuali dengan amalia zikir kepada Allah, zikrullah. Pangersah Abah telah memberikan bimbingan kepada kita bahwa untuk usul kepada Allah, jalannya adalah dengan zikrullah. Tidak ada amalan lain yang bisa menghubungkan kita, usul kita kepada Allah, kecuali dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita upayakan senantiasa zikir walaupun kita belum tahu, walaupun kita masih lalai di dalam zikir kita. Dan menurut Syekh Ibnu Athaillah bahwa berzikir yang lalai itu lebih baik daripada lalai berzikir. Karena zikir yang lalai bisa jadi Allah akan memberikan hidayah kepada mereka yang melakukan zikir yang lalai itu, lalu kemudian meningkat kualitas zikirnya dari zikir yang lalai menuju zikir yang khudur. Apabila kita senantiasa melupakan zikir kepada Allah, bukannya Allah lebih dekat dengannya, tetapi akan lebih jauh, dan kejauhan Allah dari dalam kehidupan kita ini akan berakibat yang sangat merugikan kita semuanya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran
yang berbunyi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah akan menjalani kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini banyak macamnya, ada kegelisahan, kesusahan. Seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapinya. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tenang jiwa dan kalbu kita, dan dengan tenangnya jiwa dan kalbu kita, kita akan bisa melihat permasalahan yang ada pada diri kita dengan baik, dan dengan melihat kejernihan dari hati kita dengan zikir, maka akan Allah berikan ilham jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan kita. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, jika kita melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi pada diri kita pun kita akan lalai terhadap diri kita sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa anshahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka mereka akan lupa terhadap dirinya sendiri, dan mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang fasik. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, walaupun kita masih dalam tahap awal. Zikir kita belum mencapai zikir yang hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa tahapan awal orang yang berzikir itu adalah adzikru ma'a wujudi ghaflah. Orang yang baru belajar zikir itu maka zikirnya masih lalai. Lisannya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya masih mikir cicilan, hatinya masih berpikir pakaian apa yang akan dikenakan, hatinya masih kemana-mana, belum hadir zikirnya, belum merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskan saja, karena lebih baik berzikir yang lalai daripada lalai tidak berzikir. Maka seperti halnya yang disampaikan oleh orang-orang sufi, orang-orang thariqah menyatakan bahwa tahapan awal kita berzikir adalah memang seringkali lalai. Tetapi kalau kita berusaha maka akan naik kepada tingkatan zikir yang kedua, adzikru ma'a wujudil hudur. Zikir lisannya, hatinya pun merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita zikir kepada Allah, merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam zikir kita, maka menurut Syekh Ibnu Athaillah akan meningkat menjadi ad-dzikru ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Zikir ini adalah zikir sampai hilangnya segala sesuatu. Semuanya hilang, lebur, hilang semuanya. Hanya Allah yang ada. Maka inilah yang disebut dengan la mawjuda illallah. Tidak ada sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tidak ada yang lebih baik amaliyah ibadah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar. Dan benar-benar zikir itu adalah lebih baik, lebih besar nilai amaliyahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang amaliyah apapun kalau tidak disertai dengan zikir, maka amaliyah itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa sampai kepada Allah adalah amaliyah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kasurat ala sya'airil Islam, fa'ausini bi amrin adraka bihi ma fatini wa aujus." Wahai Rasulullah, begitu banyak syiar Islam, maka sebutkanlah untukku perkara yang ringkas, di mana dengan perkara itu bisa menyusul ketertinggalan di masa lalu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yazadu lisanuka ratban bi dzikrillah. Wa qala alaihi salam, law anna rajulan fi hijrihi darahim yaqsimuha wa akharu yadhkurullaha lakana dzakirun lillahi afdal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang ringkas, di mana dengan amalan itu bisa menyusul ketertinggalan di masa yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan tinggalkan lesanmu dengan zikir kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, seandainya ada seorang laki-laki di pangkuannya banyak dirham, kemudian dia membagikannya dirham tersebut sampai habis, kemudian ada yang berzikir kepada Allah, maka orang yang berzikir kepada Allah itu lebih utama daripada orang yang membagi-bagikan dirham tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, hadis ini bukan mengecilkan nilai sedekah dengan dirham, membagi-bagikan sedekah dengan dirhamnya, tetapi dapat kita pahami bahwa kalau kita sedekah di dalamnya tanpa dzikir kepada Allah, maka sedekah kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fenomena yang terjadi. Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang sedekah yang di dalamnya tidak ada zikirnya, walaupun yang disedekahkan itu banyak harta benda yang ada di dalam pangkuannya, dibandingkan dengan orang yang berzikir kepada Allah, maka nilainya lebih utama orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, fenomena yang terjadi bahwa banyak sekali orang yang sedekah, membagi-bagikan kekayaannya untuk sedekah, tetapi dia bersedekah dalam keadaan ghaflah. Dia merasa bahwa sedekahnya itu atas jerih payahnya sendiri. Dia merasa membanggakan diri bisa bersedekah. Dia lupa bahwa tidak mungkin dia bisa bersedekah tanpa dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang terjadi, orang yang bersedekah merupakan Allah, dia merasa bahwa dirinya yang bisa sedekah tanpa adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
maka orang yang bersedekah ini tidak ada nilainya. Sedekah uangnya hanya sampai kepada orang yang diberi, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sedekah yang terbaik adalah dia ingat bahwa kelebihan yang dia dapatkan itu adalah datangnya dari Allah. Kemudian dia merasa bahwa itu adalah titipan dari Allah. Kemudian disampaikan sedekah itu Allah yang memberikan sedekah, maka inilah nilai sedekah yang memiliki kandungan nilai yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul akhwat, apapun amaliyah ibadah yang kita lakukan, kalau di dalamnya tanpa zikir tidak sampai kepada Allah. Salat kita tanpa zikir hanyalah peragaan saja. Puasa kita tanpa dzikir di dalamnya tidak sampai, hanya kita mengenal lapar dan hausnya saja. Sedekah yang kita sampaikan tanpa ada dzikirnya kepada Allah, dan apapun amaliyah ibadah yang di dalamnya tidak ada dzikirnya kepada Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat bimbingan pangarsa Abah Aos, kita dibimbing senantiasa membersamai Allah, dan Allah akan membersamai kita. Libatkan Allah di dalam setiap amaliyah kita, maka Allah akan memperhatikan keperluan-keperluan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, dibisakan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, semakin meningkat kualitas zikir kita dari zikir yang lalai menuju kepada zikir yang merasakan hadirnya Allah, dari zikir yang merasakan hadirnya Allah meningkat menjadi zikir yang tidak ada sesuatu di dalam kehidupan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.